Mu Yudan sedang berdiri di samping Mu Yun saat ini, sepertinya dia ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Ye Yusi berkata lagi, saya tidak punya tanda. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Murid penjaga gunung memandang ke arah Ye Yusi dan berkata, siapapun kamu harus melalui deteksi token untuk masuk. Aula awan kita sekarang adalah salah satu penguasa surga ke-9. Mata-mata dapat menyelinap masuk kapan saja. Ini adalah peristiwa besar. Jika Anda adalah murid Cloud Hall saya, Anda harus tahu. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang lainnya juga berkumpul untuk maju satu demi satu pada saat itu. Mu Yun datang saat ini dan berkata sambil tersenyum, siapa yang bertanggung jawab di Cloud Hall sekarang? Tentu saja, itu adalah tuan rumah kami dan 4 wakil tuan rumah. Oh, Mu Yun berkata sambil tersenyum, wakil tuan Aula, bisakah kamu keluar? Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin melihat wakil penguasa kuil kami. Mu Yun. Namun, sebelum penjaga gerbang selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di luar gerbang, lebih dari selusin sosok berjatuhan satu demi satu. Pemimpinnya mengenakan kemeja panjang dengan kesan luar biasa. Ketika dia melihat Mu Yun, dia tidak dapat membeli saluran tersebut, itu benar-benar kamu. Mu Yun. Lebih dari selusin penjaga gerbang tercengang. Tuan Xuans, dia. Apakah dia benar-benar Mu Yun? Seorang murid terkejut. Itu benar. Xuanzi tersenyum dan berkata, ini Tuan Ye, tahukah kamu? Tuan Ye memerlukan tanda jalan apapun untuk masuk dan keluar dari Aula Awan. Tuan Ye. Hanya ada satu Tuan Ye di seluruh Aula Awan, yaitu Tuan Aula. Namun, para murid di dunia ini tidak memiliki kesempatan untuk melihat penguasa kuil di hari-hari biasa. Sebagian besar hal diperintahkan dan diatur oleh 4 wakil penguasa kuil. Celaka, celepuk. Semua orang di sekitar segera berlutut. Tenanglah, Tuan Kuil. Kami layak mati. Melihat adegan ini, Ye Yusi berkata tanpa daya, oke, lain kali aku akan membuat token. Kamu juga bertindak sesuai aturan. Ada apa? Xuanzi memandang Ye Yusi dan Mu Yun dan berkata, Tuan Ye, Tuan mudamu, pergilah dulu. Kamu tahu bahwa Tuan mudamu akan sangat bahagia ketika dia kembali. Xuanzi sangat membantu Mu Yun di alam duniawi di masa lalu. Belakangan, Mu Yun juga mengetahui bahwa orang ini dilatih oleh kakak bela diri tertua. Sekarang, Xuanzi dan Xuanxingzi sama-sama bekerja di Cloud Hall. Begitu Anda memasuki Cloud Hall, ada jalan utama, lurus dan dalam. Datang dan pergi, banyak orang melihat Xuanzi, semuanya penuh hormat, tapi mereka tidak terlalu antusias dengan kamu Yusi dan Mu Yun, anggap saja mereka tamu asing. Setelah berjalan lama, saya sampai di belakang Aula Awan. Bangunan-bangunan di sini sepertinya mengambil alih kekuatan langit, dan ada kesan momentum dan penindasan yang muncul dari tanah. Xuanzi berkata pada saat ini adalah bagian dalam Aula Awan, dan beberapa pulau terapung di atasnya adalah inti dari Aula Awan. Semua orang ada di sana. Dengan itu, beberapa orang naik ke udara dan sampai ke pulau gantung di tengahnya. Saat ini, Xuanzi berkata lagi, aku akan meneleponmu sekarang. Ya, pada saat ini, Ye Yusi, Mu Yun, Xiao Yuner dan Mu Yudan datang ke tengah pulau gantung. Di puncak gunung yang tinggi dan di ujung tangga menuju langit, terdapat sebuah candi yang tinggi dan menjulang tinggi. Di kedua sisi candi, banyak ruangan yang saling terhubung. Sekilas, mereka padat. Ini adalah ruang konferensi di Cloud Hall. Putramu akan tinggal di sini di masa depan. Ye Yusi berkata, saat kamu datang, penguasa kuil akan membuatkannya untukmu. Aku harus istirahat. Saat berbicara, di pulau itu, bel berbunyi dan sebuah suara dikirimkan. Ini adalah rapat umum. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba, 2 sosok berkumpul dan mendarat di tangga depan aula. Itu adalah 2 wanita. Salah satunya, mengenakan kelompok istana lavender, bertubuh tinggi, pinggang dan kaki ramping, tidak tahan digenggam, memakai mahkota giok dan sedikit bedak, yang terlihat sangat bermartabat, mulia dan anggun. Wanita lainnya, mengenakan gaun berwarna pink dengan sisir rambut panjang tergerai dan postur tubuh yang tinggi, terkejut dengan ukuran dadanya. Sulit membayangkan bagaimana pinggang rampingnya mampu menahan beban sebesar itu. Temperamen kedua wanita ini benar-benar berbeda, tetapi mereka semua memberi orang perasaan bahwa mereka seperti Xuanfe 9 surga, terpisah dari semangat yang sama. Tinta ungu.
Bahasa peri. Melihat mereka, Mu Yun tersenyum. Saat ini, kedua sosok itu melihat ke depan dan tercengang. Mu Yun, Mu Yun. Saat ini, mata Meng Zimo dan Miao Xianyu sepertinya mengandung emosi yang tak ada habisnya, keterkejutan, rindu dan rasa malu. Mu Yun memandang mereka, tersenyum dan berkata, "Aku kembali." Saat ini, cahaya pedang tajam jatuh dari langit. Sesampainya di sini, sosok itu terjatuh, dan langsung berkata, "Apa yang terjadi?" "Kakak Qi." Miao Xianyu buru-buru berkata, "Lihat siapa yang kembali." Ye Xueqi tinggal dekat pegunungan sepanjang hidupnya, memperlihatkan sosoknya yang ketat. Di luar, dia mengenakan baju besi lembut berwarna cian dengan rambut panjang diikat, yang cukup heroik dan gagah berani. Pada saat ini, Ye Xueqi tercengang ketika dia melihat Mu Yun. Mu Yun. Mu Yun tersenyum, mengangguk dan berkata, "Xueqi." Pada saat ini, sosok lain berubah menjadi cahaya dan jatuh di sini. Gaun istana berwarna hijau pucat, tule biru di bahu, leher seputih salju, dan postur langsing anggun membuat orang ngiler. Matanya seperti air, dan mata musim gugur mengalir, memberi orang temperamen yang tenang dan anggun yang tidak peduli pada dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Safir. Mu Yun melihat. Pada saat ini, Bi Qingyu memandang Mu Yun dan tertegun. Dia maju selangkah demi selangkah seolah dia tidak percaya. Meng Zimo, Miao Xianyu, Ye Xueqi dan Bi Qingyu adalah orang pertama yang tiba. Pada saat ini, keempat wanita itu memandang Mu Yun. Untuk sesaat, mereka semua memiliki ribuan emosi di hati mereka. Jika Ye Yusi tidak ada di sini, keempat wanita itu tidak akan mampu menahan kerinduan mereka dan bergegas maju. Suster Yuner. Pada saat ini, Miao Xianyu dan Bi Qingyu juga melihat ke arah Xiao Yuner. Tentu saja, beberapa orang mau tidak mau saling bertukar sapa. Saat ini, sosok lain muncul. "Ada apa? Ada apa? Ibuku ada di Cloud Hall, siapa yang berani membuat masalah?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya melihat sesosok tubuh dan langsung mendarat saat ini. Siapa? Pada saat ini, pemuda itu dengan ceroboh berdiri di depan aula dan berkata langsung, "Siapa yang membunyikan alarm?" Suan Yuanke. Mu Yun melihatnya dan tercengang. "Siapa yang meneleponku?" Suan Yuanke mengalihkan pandangannya dan melihat Mu Yun. Dia segera mendatangi Mu Yun. Matanya menatap. Tiba-tiba dia berteriak, "Ya Tuhan, Mu Yun, saudaraku, ini benar-benar kamu, saudaraku, kamu dapat menghitung mundur." Suan Yuanke memeluk Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Gan, kamu tahu bahwa aku dan Gan yang sangat merindukanmu selama ini." Saudara Gan, Ibu Baptis. Mu Yun bingung saat ini. Suan Yuanke ini telah menjadi anak angkat ibunya. Kenapa dia tidak mengetahuinya? Suan Yuanke, menurutku kamu berhutang telepon lagi. Sebuah suara dengan sedikit cemberut terdengar, Suan Yuanke berada di bahunya bersama Mu Yun dan berkata, "Ling Yue, lihat siapa yang kembali." "Lihat, saudaraku sudah kembali." Di bawah tangga, sesosok tubuh muncul ke depan saat ini. Itu adalah istri Suan Yuanke, Qi Ling Yue. Pada saat ini, Qi Ling Yue juga mendatangi Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Saya pikir kamu tidak menginginkan 4 wanita cantik di Cloud Hall." "Saya tidak tahan." Mereka berpelukan dengan lembut lalu berpisah. Suan Yuanke melihat ke arah bulan roh merah saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh suatu kegembiraan bagi saudara angkat kita untuk kembali. Aula awan kita pasti semarak dan merayakannya." "Suan Yuanke, bisakah kamu memesan wajah?" Qi Ling Yue memandang Mu Yun dengan enggan dan berkata, "Orang ini mengaku sebagai anak angkat Kaisar Qing selama ini. Jika Anda melihat seseorang, katakan bahwa saya adalah anak angkat Kaisar Qing." "Saya pikir itu gila. Anak angkat." Suan Yuanke tidak tahu malu, dan Xie Qing bertengkar. Saat ini, semakin banyak orang yang datang. Mu Yun juga melihat banyak kenalan lama. Sekte Taiyin, pemimpin Sekte Yin Ming, pemimpin Sekte Yuerong. Dan Yan Nansun, Dewa Yichen. Zhang Wuji, Han Min, Suan Tianlang, dan seterusnya. Pada saat yang sama, ada lebih dari 200 penjaga Dewa Awan dan prajurit klan tulang. Qiu Qian, Ren Gang, dan Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu, dan Su Qingfeng. Serta 4 kepala klan dari klan Suaniao yang menyala-nyala, klan kura-kura King Kong Mingjia, klan ular Jiao Hitam bersayap 8, klan kera es salju, dan seterusnya.
Lusinan orang berkumpul di sini dan terkejut melihat Mu Yun kembali. Mu Yun juga menemukan bahwa orang-orang ini telah mencapai tingkat wilayah Fengtian. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak meninggalkan surga ke-9. Selama bertahun-tahun, ibu saya telah duduk di Aula Awan, yang benar-benar membuat perubahan yang mengguncang bumi di Aula Awan. Jika itu terjadi pada tahun itu, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Saat ini, Ye Yusi berdiri di depan aula dan berkata langsung, "Oke, Mu Yun sudah kembali. Kamu bisa mempercayakan padanya barang-barang di aula Cloud di masa depan. Saya akan istirahat selama periode waktu ini. Lakukan pekerjaan dengan baik." Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata, "Bu, jangan pergi." "Apakah aku bilang aku akan pergi? Maksudku, aku akan istirahat." Ye Yusi memandang Mu Yun, maju ke depan, mencubit telinga Mu Yun, tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi mencari ayahmu." "Ah, apa? Tidak masalah jika kamu berada di Aula Awan. Barisan besar di dalam dan di luar Aula Awan harus bekerja keras untuk mematahkan gelar dewa dan kaisar. Selain itu, Pak Tua Ye masih di sini." Dengan jatuhnya kata-kata puisi Ye Yu, saya hanya melihat seorang lelaki tua dengan satu tangan dan satu kaki muncul saat ini. "Tuan Dugu Ye." Mu Yun memberi hormat dengan hormat. Penatua ini mengajarkan susunan Ye Xiaoyao dalam beberapa tahun terakhir. Belakangan, dia menjadi tuan ibunya. Selama bertahun-tahun, dia juga berada di Cloud Hall dan tidak pernah keluar. Mu Yunda sangat menghormati hatinya. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, dalam sekejap, "Selama bertahun-tahun, kamu juga telah menjadi kaisar setengah langkah dan membuat kemajuan besar. Saat ini, surga ke-9 cukup stabil, dan tidak ada perselisihan di antara kekuatan besar. Anda dapat beristirahat di sini sebentar." Mu Yun mengangguk. Dugu Ye berkata lagi, "Jika Anda memiliki keraguan tentang susunannya, silakan datang kepada saya kapan saja." Oke, mata Mu Yun berbinar. Dugu Ye disebut sebagai dewa susunan pertama, kaisar susunan, dan satu orang dengan dua gelar. Misalnya, kaisar dari jajaran Yuanyou adalah seorang kaisar kuno, yang semuanya diberi nama dan nama keluarga. Begitu dunia Changlan menyebutkan susunan kaisar, itu mengacu pada Dugu Ye. Prestasinya dalam formasi bisa dilihat. Ketika mereka memasuki aula satu demi satu dan melihat Mu Yun, mereka tentu saja harus saling menyapa untuk sementara waktu. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan jamuan makan malam ini, berkumpul dan ngobrol, lalu kami berangkat. Di aula, Ye Yusi dan Dugu kamu juga pergi. Mu Yun memandang istri Meng Zimo, Ye Sueki, Miao Xianyu, Bi Qingyu dan Xiao Yuner. Sesaat, dia hanya merasakan semburan kebahagiaan. Mu Yudan berkata, "Berapa saudara laki-laki dan perempuan?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah Meng Zimo dan Miao Xianyu menjadi tidak wajar. Bersama Ye Sueki dan Bi Qingyu, mereka hanya tersenyum pahit. Mereka berempat dikurung. Ibuku berkata bahwa mereka tidak bisa tidur tanpa perintahnya, dan seluruh aula awan bisa melepaskan mereka kecuali ibuku. Mu Yun menarik sudut mulutnya. "Ini, ada apa?" Aula awan, di belakang pegunungan, terhubung dengan hutan pegunungan kuno. Saat ini, 4 sosok berkumpul di kaki gunung yang tinggi. Di antara 4 orang tersebut, yang terbesar terlihat berusia 13 atau 14 tahun dan yang termuda baru berusia 6 atau 7 tahun. Saat ini, anak laki-laki terbesar sedang berbaring di pohon mati, tergeletak dan tanpa bayangan. Wajahnya tampak sedikit heroik dan tidak berbahaya bagi anak-anak dan hewan. Betapa membosankan. Pada saat ini, anak laki-laki itu tidak berdaya dan berkata, "Nenek sangat buruk. Ini salah. Mengapa kamu mengambil tripod dan ramuanku? Aku sangat cemas. Kakak keempat, ini semua salahmu." Pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang anak laki-laki yang tampak berusia 11 atau 12 tahun berkata dengan tidak puas, "Jika bukan karena ide burukmu, bagaimana kami bisa dikurung?" "Mu Xuanchen, apakah kamu menginginkan wajah?" Anak laki-laki besar itu mengomel, "Inilah yang kamu dan aku rencanakan." "Mengapa? Sekarang di depan saudara laki-laki dan perempuan keenam, apakah kamu siap untuk default?" "Semua ada pada saya." Ketika Mu Xuanchen mendengar ini, dia segera bangkit dan berkata, "Mu Xuanfeng, aku sudah lama menahanmu. Pil apa yang muncul di benakmu setiap hari? Bukan sama sekali. Tubuh pil pola dewa apa itu? Bah, Mu Xuanchen, bukankah kamu sama?"
Tubuh pil Juemai yang mana? Menurutku itu adalah Juemai yang bodoh. Pilmu bagus. Berapa kali tungku penggorengan digoreng? Mu Xuanfeng tidak menunjukkan kelemahan dan berkata, terakhir kali aku pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao, ibu mertuaku sangat baik kepada kami. Kaulah yang bertindak ceroboh dan mencuri begitu banyak buah-buahan berharga, yang menjadikan ibu mertuaku hukum marah dan mengusir kami kembali. Kamu menyalahkanku. Kalau bukan karena kamu, mereka tampak 2 atau 3 tahun lagi, tetapi mereka berdebat dan mengobrol. Tak jauh dari mereka, seorang anak laki-laki berumur 8 atau 9 tahun sedang memegang pedang kayu yang terbuat dari dahan. Dia berlatih pedang satu demi satu. Di sisi lain, gadis bungsu dengan kikuk mencoba menyingkat pola susunannya. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan pertengkaran antara dua lelaki besar itu. Setelah berdebat lama, Mu Xuanfeng memandang kedua orang itu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Mu Tianyan, Mu Zixuan, kamu tidak menasihati. Ayo kita bersuara seperti itu. Aku lelah sampai mati. Pada saat ini, wajah muda dan tampan Mu Tianyan berbalik, menatap keduanya dan berkata langsung, Saudara 4, Saudara 5, berhenti berdebat. Gadis kecil itu juga berkata dengan lemah, berhentilah berdebat, tidak baik bertengkar. Mendengar bujukan kedua orang itu, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen benar-benar terdiam. Xuanchen, aku bosan setengah mati. Kedua bersaudara itu saling membelakangi. Tadi mereka bertengkar, tapi sekarang mereka duduk bersama dalam keadaan linglung. Saya juga, Mu Xuanchen berkata tanpa daya, saudara keempat. Nenek berkata berapa lama kita akan tutup kali ini. Sepertinya kita harus mulai dalam 3 tahun dan lihat apa yang terjadi. Jika kita tidak patuh, kita akan menambah 3 tahun lagi. Mereka saling memandang dan tiba-tiba berpelukan dan menangis dengan sedihnya namun, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, yang berada tidak jauh, sudah melihat keanehan dan tidak berbicara satu sama lain. Kedua orang ini adalah orang-orang yang berkinerja baik. Mereka terbiasa berakting setiap hari. Saat ini, ratusan kaki dari sini, beberapa sosok berdiri diam. Pemimpinnya adalah Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun berkata tanpa daya, ada apa dengan ini? Meng Zimo membuka mulutnya dan berkata, Xuanfeng dan Xuanchen bersaing satu sama lain untuk menguji ramuan itu, dan mengajak Zixuan dan Tianyan untuk menguji ramuan itu. Ketika ibuku mengetahuinya, dia memukulinya dan mengurungnya. Mu Yun berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, apakah itu tidak bisa menghukum dua anak kecil? Bi Qingyu berkata dengan suara halus saat ini, ibuku telah memberitahu Tianyan dan Zixuan bahwa Xuanfeng dan Xuanchen berani membiarkan mereka mencoba pil tersebut dan langsung memberitahu ibuku bahwa ibuku memukuli mereka. Kedua anak kecil ini tidak mengatakannya setiap saat. Aku tertipu karena mempercayai dua kata-kata mereka. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia meletakkan tangannya di dahinya dan berkata, kalau tidak, aku akan menghilang dulu. Tentang Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, dia juga pernah mendengar tentang 4 temperamen ini, tetapi dia tidak menyangka kepalanya begitu besi. Namun saat ini, di kaki gunung, Mu Xuanfeng dengan wajah sedih tiba-tiba melirik dan melihat sosok itu. Matanya menatap dengan cermat ke pemuda pertama, yang tampak seperti berusia 25 atau 6 tahun. Dia mengenakan kemeja hitam panjang. Dia tampan, agak halus dan lembut. Sekilas, Mu Xuanfeng tercengang. Ayah! Mu Xuanfeng tertegun dan tiba-tiba bangkit. Mu Xuanchen jatuh ke tanah dan memarahi, Mu Xuanfeng, apakah kamu bodoh? Ayah kami tidak ada di sini. Ayah! Pada saat ini, Mu Xuanfeng berteriak lagi, itu benar-benar ayahku. Seperti yang dikatakan Mu Xuanfeng, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menuju ke arah Mu Yun. Mu Yun memandang putranya yang berlari di depannya, tersenyum pahit dan melangkah keluar. Ayah! Ini benar-benar kamu, ayah, wow, ayah. Mu Xuanfeng gila dan lari ke sini. Bang! Saat berikutnya, tubuhnya berhenti dengan keras, dan seluruh manusia terjebak pada penghalang tak terlihat. Hidung dan mulutnya bengkok dan perlahan turun. Aku lupa berhenti. Mu Xuanfeng jatuh ke tanah dengan letupan. Begitu wajah Mu Yun berubah dan sosoknya bersinar, dia muncul di depan barisan terlarang. Dengan lambaian telapak tangannya, garis batas tahu menyebar, dan susunan terlarang membuka sebuah lubang. Mu Yun datang dan menjemput anak konyol itu di tanah. Xuanfeng, Xuanfeng. Mu Yun mengusap kepalanya, tertekan dan lucu, kamu baik-baik saja. Mu Xuanfeng pusing saat ini.
Dia memandang Mu Yun dan sangat senang. Dia memegang pipi Mu Yun di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, ini benar-benar kamu." Memegang leher Mu Yun dengan kedua tangan, Mu Xuanfeng menangis. "Ayah, mereka bilang kamu sudah mati. Ibuku kemudian bilang kamu belum mati. Kamu tidak tahu. Aku menangis lama sekali. Kelima saudara laki-lakiku, 6 saudara laki-laki dan perempuanku tidak menangis. Mereka tahu kamu tidak menangis, jangan menangis ketika kamu mati. Aku memukuli mereka semua hingga menangis. Ayah, bagaimana kamu kembali? Aku sangat merindukanmu. Ayah." Mu Xuanfeng memeluk Mu Yun erat-erat, menangis dan tertawa, dan terus berbicara. Saat ini, mereka semua berdiri di samping dan tidak berbicara. Di antara anak-anak, Mu Yudan, Mu Yuyan dan Mu Xuanfeng semuanya telah bertemu Mu Yun. Wajar jika Mu Xuanfeng bertemu ayahnya lagi. Saat ini, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan mendatangi Meng Zimo, Ye Xueqi dan Bi Qingyu, menatap Mu Yun dan Mu Xuanchen dengan rasa ingin tahu. "Ibu." Mu Zixuan bersembunyi di samping Bi Qingyu, memegang paha Bi Qingyu, dan berkata dengan takut-takut, saudara keempat menangis. Untuk waktu yang lama, Mu Xuanfeng berhenti menangis, tetapi dia memegangi Mu Yun dan menolaknya, menyerah. Miao Xianyu meraih telinga Mu Xuanfeng, membuka mulut Mu Xuanfeng, dan memarahi, "Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak ingin keluar ketika ayahmu kembali." Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, "Bahasa peri, anak itu merindukanku. Jika kamu tidak mengenalnya, kamu berhutang saja." Miao Xianyu kemudian membuka Mu Xuanfeng. Saat ini, Meng Zimo, Ye Xueqi dan Bi Qingyu juga membawa Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan. "Chener, ini ayahmu. Panggil ayah, Yaner." "Zixuan, jangan takut." Kali ini, ketiga wanita itu maju bersama ketiga anak mereka. Mu Yun berjongkok dan melihat ketiganya. Penampilan Mu Xuanchen agak mirip dengan Meng Zimo. Ia mempunyai jiwa luhur layaknya anak dari keluarga kaya. Mu Tianyan terlihat sangat mirip dengan dirinya, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia agak mirip dengan orang tuanya. Adapun Mu Zixuan, tidak seperti dia atau Giok, dia sangat mirip dengan ibunya. Seperti seorang ibu, Anda harus menjadi kecantikan yang tiada taraf ketika Anda besar nanti. Hanya saja, jangan terlalu panas. Mu Xuanchen memandang Mu Yun dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ayahku?" "Tentu saja. Apakah ibumu akan berbohong padamu?" kata Mu Yun. Mu Xuanchen menggelengkan kepalanya, maju lagi, melingkarkan tangannya di leher Mu Yun, dan tiba-tiba menangis. Mu Xuanfeng, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan berkata, "Saudara kelima tidak tahu malu untuk belajar dariku." Saat dia melihat ayahnya menangis, dia sangat merindukan ayahnya. Kakak kelima tidak menginginkan ayahnya. Kenapa dia menangis? Begitu kata-kata ini keluar, Miao Xianyu meraih telinga Mu Xuanfeng dan memarahi, "Selamatkan kamu, sakiti ayahmu, seperti ayahmu." Tentu saja. Setelah menangis beberapa saat, Mu Xuanchen tidak menitikkan air mata. Melihat Mu Yun, dia berkata, "Ayah, aku juga sangat merindukanmu." Jangan tertipu oleh saudara keempat. Dia tidak menginginkanmu sama sekali. Dengan itu, Mu Xuanchen berbalik dan berjalan ke arah Meng Zimo, bersembunyi di belakang Meng Zimo dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Mu Tianyan didorong ke depan dan menatap Mu Yun. Matanya jernih dan dingin. Dia berkata langsung, "Namaku Mu Tianyan, itu putramu." Kata-kata itu jatuh, Mu Yun tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tapi sebelum Mu Yun mengambilnya, Mu Xuanchen berbalik dan mendatangi Kamu Xueqi, bersih dan rapi. Mu Yun tercengang. Mu Zixuan termuda diusir. Dia memandang Mu Yun dan batu giok hijau. Dia ingin kembali beberapa kali. "Apakah kamu Zixuan?" Mu Zixuan mengangguk. "Aku ayahmu. Aku tahu." Mu Zixuan berkata dengan suara ketakutan, "Bu, tunjukkan potretmu setiap hari." Giok hijau tersipu mendengar kata-kata itu. Mu Yun lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah ayah itu tampan?" Mu Zixuan kembali menatap batu giok hijau itu, lalu berbalik dan berkata, "Tidak tampan." Petik 2. Mu Yudan berada di samping Xiao Yuner, memandangi keempat saudara laki-laki dan perempuannya sambil terkikik. Keempat kakak beradik ini sungguh menarik. Meng Zimo juga berkata saat ini, "Mereka belum pernah melihatmu kecuali Maple dan Dan. Butuh waktu untuk mengenalmu." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tahu."
Melihat anak-anak itu, Mu Yun juga dipenuhi dengan emosi. Sesaat, sekarang saya bukan hanya orang tua saya, istri saya, tetapi juga anak-anak ini. Ini adalah darahnya dan masa depan sang gembala. Dengan cara ini, bagaimana dia bisa kalah perang dengan Kaisar Ming di masa depan? Berita kembalinya Mu Yun menyebar sepenuhnya, dan seluruh aula awan penuh dengan kegembiraan. Bekas aula awan didominasi oleh Ye Yuxi, Kaisar Qing. Lalu ada Dugu Ye, Dewa Formasi Pertama, yang merupakan penguasa formasi. Lalu ada 4 wakil penguasa kuil. Di surga ke-9, meskipun ada beberapa dewa dan kaisar kuno di base camp, aula awan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, diperluas skalanya dan membuat kemajuan pesat. Sekarang, Mu Yun telah kembali. Di Changlan saat ini, semua orang tahu bahwa yang paling berkuasa adalah kaisar dan penggembala. Jangan lihat para penggembala. Ayah dan anak Mu Qingyu dan Mu Yun berperan sebagai fasad, tetapi ada banyak kekuatan yang terlibat di baliknya. Kembalinya Mu Yun juga seperti memperbaiki jarum Dewa Laut, yang membuat banyak orang di dalam dan di luar Cloud Hall memiliki ribuan harapan. Aula awan, pulau gantung, alun-alun, jamuan makan besar. Meskipun saat itu malam, namun tempat ini terang benderang, seolah-olah saat itu siang hari. Pada saat ini, di Cloud Hall, para pejabat tinggi tingkat Feng Tianjing berkumpul di sini. Mu Yun, Meng Zimo, Ye Xueqi, Miao Xianyu, Bi Qingyu, Xiao Yuner, Suan Yuanke, Qiling Yue, Qiu Qian, Ren Gang dan seterusnya semuanya ada di sini. Reputasi Suan Yuanke di Cloud Hall selama bertahun-tahun adalah yang kedua setelah Ye Yuxi dan Meng Zimo, terutama karena Qiling Yue. Banyak hal yang terjadi di dalam dan di luar aula awan. Ye Yuxi mengambil keputusan. Meng Zimo memerintahkan mereka turun, dan Qiling Yue membagikan semuanya. Pada saat ini, ada persilangan antara anggur dan persiapan. Mu Yun secara alami pergi ke meja untuk membicarakan tentang minum. Semua orang berkumpul dan sangat bahagia. Dengan satu kaki, di samping meja, Mu Yudan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan duduk. Pada saat ini, di depan Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, anggurnya sudah penuh, dan wajah kecil kedua bersaudara itu memerah. Bisakah kalian berdua minum juga? Mu Yudan berkata sambil tersenyum, hati-hati, ayah akan datang dan memukulmu nanti. Tapi Mu Xuanfeng berkata dengan bangga, tidak, jika ayahku memukulku, aku akan menangis, dan ayahku tidak akan menyerah. Mu Xuanfeng memandangi kakak laki-lakinya, saudara perempuan dan perempuannya secara misterius dan berbisik, sudah kubilang, berpura-pura miskin saja di depan ayahku. Ayahku berhati lembut dan tidak mau berkelahi, tapi tidak apa-apa di depan ibuku. Di depan nenek, kamu tidak boleh menangis. Mu Yudan segera berkata, mengapa? Sebelum Mu Xuanfeng menjawab, Mu Xuanchen berkata, karena kakak keempat dulu berpura-pura miskin. Suatu kali, nenek memukulinya dan berkata bahwa anak itu tidak ada gunanya menangis, haha. Hanya karena kamu banyak bicara, kamu tidak bisa menghentikan mulutmu saat makan. Kata Mu Xuanfeng dan memasukkan kaki daging ke dalam mulut Mu Xuanchen. Mu Yudan tersenyum saat ini, dan mengambilkan makanan untuk Mu Zixuan, yang duduk di sampingnya, dan berkata, Saudari Zixuan, kamu bisa makan lebih banyak dan tumbuh dewasa. Mu Zixuan mengangguk, memandang Mu Yudan dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah kamu saudara perempuanku? Ya, Mu Zixuan berkata lagi, apa yang dikatakan kakakku salah. Menurutku nenek sangat baik. Mu Yudan gemetar dan tersenyum saat ini. Mu Xuanchen berkata, nenek menggantungku dengan saudara laki-laki keempat dan keenam setiap hari. Ibu saya merasa tertekan dan tidak berani mengatakannya, tetapi nenek tidak pernah memukul saudara perempuan ketujuh. Mu Zixuan adalah yang terkecil. Mu Yudan berkata sambil tersenyum, adik perempuan Zixuan adalah yang termuda, dan nenek tertekan. Saya kira tidak demikian. Mu Xuanfeng berkata, saya mendengar dari ibu saya bahwa Jiu Niang adalah menantu kakek saya yang puas. Saudara perempuan Zixuan terlihat seperti neneknya. Neneknya mencintainya dan mengajarkan susunannya. Mu Zixuan menatap kakak dan adiknya dengan mata besar dan tidak berkata apa-apa. Setelah menarik lengan baju Mu Yudan, Mu Zixuan bertanya, kamu berapa saudara perempuan? Aku, Mu Yudan berkata sambil tersenyum, aku saudara perempuan kedua kamu. Siapa bosnya? Mu Zixuan tidak tahu. Mu Yudan tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu, kamu ingat.
Penggembala kami, bukan, adalah penggembala. Kakek Mu Qingyu dan nenek Ye Yuxi adalah tuan. Ayah kami, Mu Yun, adalah tuan muda keluarga. Kami adalah tuan kecil, putri kecil. Mu Yudan melanjutkan, cucu tertua dari klan Mu adalah Mu Chen, yang lahir dari ibu kedua Qin Mengyao. Namun, saya pernah melihatnya sebelumnya dan sudah lama tidak melihatnya. Oh, ngomong-ngomong, dia tidak dipanggil Mu Chen, tapi Qin Chen, dengan nama keluarga ibu kedua. Yang kedua adalah aku, Mu Yudan. Ibuku adalah Xiao Yuner. Kalian semua pernah melihatnya. Yang ketiga adalah Mu Yuyan, lahir dari 6 ibu dan 9 anak. Diperkirakan ukurannya hampir sama denganku. Yang keempat adalah Mu Xuanfeng, lahir dari bahasa peri 7 Niang yang indah. Yang kelima adalah Mu Xuanchen, lahir oleh Bibi Meng Simo. Yang keenam adalah Mu Tianyan, lahir dari Sanyang Ye Sueki. Yang ketujuh adalah kamu, Xiao Zixuan. Mu Zixuan mengangguk mendengar pidatonya. Jadi dia yang termuda. Mu Zixuan berkata lagi, tetapi ayahku punya 9 istri. Kenapa hanya 7 anak? Mu Yudan tersenyum dan berkata, itu karena ibu kelima kami Wang Xinya dan ibu ke-8 Ming Yuexin tidak melahirkan. Mu Xuanfeng menyela saat ini, saya mendengar bahwa Wu Niang dan Ba Niang memiliki keduanya, tetapi mereka belum lahir. Sungguh aneh. Saya tidak tahu bagaimana cara menemui ayah kami. Ini berbeda. Konon kakak tertua kita menghabiskan waktu paling lama di dalam rahimnya. Mu Tianyan berkata pada saat ini, dan Paman Lu secara pribadi mengajarinya bermain anggar dan menjadikannya sebagai murid. Mu Yudan mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Tianyan, apakah kamu iri? Aku tidak melakukannya. Mu Tianyan berkata langsung saat ini, Paman Lu berkata dia akan menganggapku sebagai murid. Aku tidak mau. Jika aku ingin menjadi pendekar pedang, aku harus mengandalkan diriku sendiri dan bukan pada ajaran orang lain. Punya ambisi. Mu Yudan berkata sambil tersenyum, kamu bisa membandingkan ilmu pedang dengan kakak tertuamu di masa depan. Kamu tidak bisa lebih kuat dari kakak tertuamu. Mu Tianyan berkata sambil tersenyum, ibuku berkata, aku yakin aku bisa. Kakek adalah pendekar pedang yang kuat, begitu pula ayah, ibu, kakek, dan pamanku. Aku memiliki keinginan akan pedang di dalam tulangku. Mu Yudan mendengar ini dan memikirkannya dengan hati-hati. Benar sekali. Kakak belajar anggar dari Lu Xibo. Kakak ketiga Mu Yuyan tidak tahu harus berspesialisasi dalam apa. Kakak keempat Mu Xuanfeng dan saudara laki-laki kelima Mu Xuanchen adalah master dan. Kakak keenam juga seorang pendekar pedang. 7 adik perempuan belajar susunan. Bagaimana dengan dia? Mu Yudan membuat kesalahan di hatinya untuk sementara waktu. Saat ini, ada banyak kebisingan di sekitar meja anggur, dan orang-orang juga bermain dengan saksama, yang terlihat sangat bahagia. Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen banyak minum, mabuk dan tertidur di meja. Mu Yudan, Mu Tianyan dan Mu Zixuan juga minum banyak anggur. Meng Zimo membawa kembali beberapa anak satu demi satu. Mu Yun dan Xuan Yuanke, Qiyu, Qian, Rengang dan lainnya terus minum dan mengobrol. Adegan meriah ini sudah lama tidak muncul di Aula Awan. Saat ini, lereng gunung dari Pulau Gantung itu berada di sebuah paviliun. Ye Yuxi dan Dugu Ye berdiri di sana dan melihat ke kejauhan. Bocah bau ini sangat senang. Ye Yuxi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi 4700. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Dugu kamu mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, darahnya tidak kunjung hilang. Anak muda hanya suka hidup. Tidak ada gunanya membiarkan mereka menjadi sombong sekali. Kata-kata Dugu Ye jatuh, menatap Ye Yuxi dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu siap untuk pergi? Ye Yuxi mengangguk dan berkata, aku harus pergi ke tempat yang telah disiapkan Mu Qingyu untukku. Sekarang ladangku telah sepenuhnya dilarang, tapi langkah terakhir tetaplah tidak keluar. Lapangan menjadi, dan tiang jalan menjulang. Ye Yuxi berkata tanpa daya, tapi terlalu sulit untuk memadatkan pilar jalan di bidang terlarang. Aku tidak merasakannya sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Kaisar Ming, ayahku, dan Mu Qingyu mengambil langkah ini. Mendengar ini, Dugu Ye berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Mu Yun, menurutku akan lebih mudah untuk pergi. Kamu bisa bertanya padanya saat itu juga. Ye Yuxi melirik anak konyol dengan pipi merah di kejauhan dan berkata, aduh, keinginan kompetitifku. Ayahku menjadi kaisar dewa,
suamiku menjadi kaisar dewa, dan putraku akan menjadi kaisar dewa di masa depan. Mungkin cucuku akan menjadi kaisar dewa di masa depan. Aku akan berbaring dan tidur, dan tidak ada seorang pun berani menyentuhku. Tapi, aku tidak yakin. Dugu Ye hanya tersenyum. Kamu gadis. Ye Yusi berkata lagi, kamu tua, kenapa kamu tidak mencobanya? Bagaimana kamu tahu aku tidak mencobanya? Dugu Ye berkata dengan positif, namun, ini terlalu sulit. Bukan hanya langkah ini, tapi juga karena dunia. Ye Yusi juga menghela nafas. Jadi, Kaisar Ming, ayahku, Mu Qingyu, sebenarnya bukan manusia. Mereka semua mengatakan bahwa Mu Qingyu adalah putra dari posisi dan wajah apapun, dan putra surga. Menurutku Kaisar Ming juga sama, dan begitu pula ayahku. Tergantung siapa yang lebih beruntung. Bukan hanya keberuntungan, ini lebih berarti. Dugu kamu berkata lagi, harapan ayahmu sangat bagus, tapi dunia ini sangat kejam. Ye Yusi segera berkata, ya, baiklah. Aku tidak akan berbicara denganmu, dan aula awan akan diserahkan kepadamu. Sekarang anak itu telah mencapai Kaisar Ban Buhua, setidaknya tidak ada masalah bertemu dengan calon kaisar, dan para dewa dan kaisar kuno tidak berani main-main. Yah, Dugu Ye mengangguk, dan kamu Yusi menghilang. Mu Yun, yang sedang mabuk, digendong kembali. Di puncak Pulau Gantung, aula ini dibangun dengan kemewahan dan keanggunan yang luar biasa, yang mana Ye Yusi menghabiskan banyak waktu di sana. Meskipun dia bilang dia tidak peduli dengan Mu Yun, dia adalah putranya. Dia tidak peduli apakah itu palsu. Pada saat ini, Mu Yun sedang berbaring telentang di sofa giok yang luas di kamar. Setelah tinggal dan menetap, Mu Yun tiba-tiba bangkit. Meng Zimo, yang harus tetap menjaganya, terkejut. Saya bisa minum banyak. Saya tidak bisa mabuk. Mu Yun tersenyum bangga dan berkata, itu hanya berpura-pura. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengusir mereka? Meng Zimo memandang Mu Yun saat ini dan berkata tanpa daya, tidak mudah untuk kembali. Tidak masalah untuk minum lebih banyak. Bagaimana cara kerjanya? Mu Yun tertawa dan berkata, pergi dan panggil Xianyu, Sueki, Safir, dan Yuner. Begitu kata-kata ini keluar, Meng Zimo menjadi montok, tubuhnya sedikit gemetar, dan segera berkata, aku tidak akan pergi. Jangan kira aku tidak mengetahui pikiran-pikiran rendahan di hatimu itu. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Pergilah dan wujudkan mimpi tidurmu yang besar. Kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan pernah menyetujui ide jahatmu lagi. Mu Yun berkata dengan wajah datar, hati nurani langit dan bumi, menurutku tidak. Meng Zimo tampak menghina dan berkata perlahan, jangan lupa, aku mengajarimu dansu di tahun-tahun itu. Aku tidak tahu usus nakalmu. Mu Yun berkata tanpa daya, itu benar. Jika kamu tidak percaya, lihat. Mu Yun berkata sambil melambaikan tangannya. Di telapak tangannya, dua tripod kecil muncul. Ini adalah Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding. Ini adalah alat yang sangat semi-imperial. Anda dan Xianyu adalah ahli dan tripod ini sangat cocok untuk Anda. Aku mencoba yang terbaik untuk merampoknya di Istana Kaisar Kuning. Aku akan memberikannya padamu, tapi menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aduh, Meng Zimo tercengang saat melihat benda kecil itu, tripod. Wajah cantiknya semakin merah. Dia mengangkat rambutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, siapa yang membuatmu tidak berbentuk sebelumnya? Aku akan menelepon mereka sekarang. Dengan itu, Meng Zimo meninggalkan ruangan. Saat ini, Mu Yun berlutut dan tersenyum di sudut mulutnya. Di telapak tangannya, garis batas tahu mengembun, memberkati sekeliling, menyelimuti seluruh ruangan, dan segera, garis batas tahu juga menghilang. Setelah benar-benar memahami rumus susunan gucuan, Mu Yun sekarang menjadi master susunan teratas yang sesungguhnya. Tidaklah mudah untuk menyiapkan arai terlarang. Yang paling penting adalah tidak satu pun dari 5 wanita yang mencapai ranah kaisar setengah langkah. Mereka semua menyegel alam surga dengan 9 dan 10, yang jatuh ke telapak tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Tidak lama kemudian, Meng Zimo, Ye Sueki, Miao Xianyu, Xiao Yuner dan Bi Qingyu tiba. Melihat 5 orang yang berdiri di depan mereka, mereka terlihat berbeda. Mereka dapat digambarkan sebagai wajah kelas 1 dan tiada taranya, dan masing-masing memiliki temperamen yang sangat baik.
Mu Yun terbatuk dan berkata, saya tidak punya pikiran buruk. Xiao Yuner tercengang. Jika Mu Yun ingin memberikan senjata ajaib, tetapi dia sudah memiliki busur ajaib, mengapa Anda memintanya untuk datang? 4 wanita lainnya melihat Mu Yun mengeluarkan potongan tentara sihir, tapi mereka memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Pada saat ini, Mu Yun sedang duduk di tempat tidur, melambai dan berkata, ayo, aku akan memberitahumu apa ini. Kelima wanita itu mencondongkan tubuh ke depan satu persatu dan duduk di samping tempat tidur. Keduanya adalah alat semi-imperial. Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding adalah tripod yang bagus untuk alkimia. Tinta ungu dan bahasa abadi. Coba mana yang lebih cocok untuk Anda. Ini adalah pedang surgawi evolusi besar. Ini adalah senjata semi-kekaisaran. Saya juga mendapat senjata kekaisaran pedang Bingpeng Baki, tapi diambil oleh Qin Mengyao. Ketika kamu Sueki mendengar ini, dia berteriak dengan marah, berikan padanya segera setelah kamu memberikannya. Apalagi yang kamu katakan untuk mengambilnya. Saya tidak bisa menggunakan senjata kekaisaran sekarang. Dia sangat cocok dan membuat penggunaan terbaik dari segalanya. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang Anda. Petik 2. Batuk. Aku juga menggunakan senjata setengah kekaisaran Jiuding Xuanjian sekarang. Aku akan mencobanya bersamamu nanti. Apakah kamu pandai ilmu pedang sekarang atau aku lebih baik? Mu Yun melihat ke batu giok biru dan berkata, ini adalah bendera Jiuyang Dingfeng, yang juga merupakan instrumen semi-kekaisaran. Ini disempurnakan dengan metode pengorbanan darah. Saya pikir itu cocok untuk Anda. Darah Tain Anda, saya menurutku itu mempunyai potensi besar. Ya, Bikingyu mengangguk, memandang Mu Yun dan berkata, kamu mengambil risiko besar untuk mendapatkan ini. Mu Yun tersenyum, meletakkan telapak tangannya di pinggang batu giok, dan berkata sambil tersenyum, tidak, perjalanannya ke Istana Changdi secara umum baik-baik saja. Biarkan saya memberitahu Anda secara detail. Petik 2. Kamu bilang, mengapa melepas pakaianmu? Wajah Ye Sueki menegang. Aku kepanasan. Aku minum banyak anggur. Panas sekali. Kalau begitu, ambil anggurnya dulu dan kita akan pergi. Beberapa wanita bangun satu demi satu. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum muram dan berkata, mau pergi. Tidak mungkin. Malam ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi.